titipan nih banyak dari warga nih Pak. Ya. Pertama saya bicara mikro dulu ya. Hmm. Bicara mikro berarti kita bicara tentang Taman Sentosa. Taman Sentosa ini kan ada pengembang, tapi memang sudah sebagian diserahkan. Kita juga belum tahu pasti bagaimana pengembang ini bisa melepas tanpa persetujuan dari RW setempat. Kadang-kadang dia main bypass Pemda atas, termasuk juga pengadaan sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya sekolah yang dikelola oleh swasta tapi menggunakan pasos. Nah kemudian karena dia bypass sehingga apa yang diserah terimakan itu tidak sesuai spek, tidak melalui prosedur sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemda. Akhirnya ditinggalkan begitu saja. Kitalah warga yang menjadi beban, terutama 4 RW di sini karena 2 desa nih Pak. Iya. Nah kemarin itu mungkin Bapak sudah lewat tadi, itu salah satu hasil kita untuk, ya saya cukup bangga juga dengan warga Taman Sentosa. tepuk tangan Bisa untuk merealisasikan. itu Walaupun tadinya sedikit agak pesimis, tapi alhamdulillah mereka cukup antusias untuk Ini ketuanya si merasakan Peci. bahwa jalan itu lah utama. ketua ad hoc nih Kemudian, 3 kita masih ada ini duet maut semua nih. Tadi ada banjir di daerah Blok C yang memang ditinggalkan begitu saja oleh pengembang. Akhirnya kita nggak tahu kalau banjir ini nilainya cukup miliaran nih Pak kalau dikelola. Nggak tahu apakah dimungkinkan lewat Bapak nanti permohonannya, cuman yang paling kecil aja nih Pak, ada jalan yang tadi mungkin Bapak lewatin di sini, itu kita punya plan Pak, punya rencana bahwa itu akan kita lakukan cor juga. Nah, ada sisa dana cuma sedikit nih Pak. Ya. Mungkin bisa dilakukan DPR. sedikit dana lagi buat kita menyelesaikan tugas ini Pak. Ya, siap. Mungkin bisa menjadikan karena jalan ini maslahat orang banyak nih Pak kan, terutama buat anak-anak sekolah. Itu kadang nanti mereka jatuh lubang atau segala macam, kita merasakannya gimana ya, sebagai pengurus yang diberikan amanah, kalau terjadi sesuatu itu kita merasa miris Pak, kok saya nggak sanggup untuk melakukan ini gitu. Cuma memang nggak sanggup, dana saya nggak ada Pak di kantor, sehingga saya ngumpulin dana dari warga-warga gitu Pak. Nah itu masalah kedua, masalah pertama Pak tadi. Masalah kedua kita ngelihat di sini Pak, di sini ada beberapa sekolahan. Beberapa sekolah nggak tahu apakah nanti bisa Pak Dewan bisa akomodir atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting kita mengutarakan aja. Jadi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang ini SMA, saya nggak tahu 20% anggaran dari pemerintah itu sampai mana mereka mengcover dari kebutuhan anak-anak ini sendiri. Apakah kebutuhan bos itu misalnya satu anak per satu anak itu dikontrol oleh guru sehingga dana itu bisa sehingga apa? Kalau kita lihat sekarang kan kita masih akademik nih Pak. Sistem sekolahan kita ini masih akademik, belum menyampai kepada emosional atau kecerdasan spiritual. Akademik yang orang tua pun sampai sekarang masih membimbing matematika berapa 100 pinter anak saya, tapi spiritualnya dapat ngaji nggak bisa masih oke lah. Ya nanti juga ngaji. Kalau menurut saya ini belum mengena ke sasaran pendidikan yang 20% tadi. Sehingga akibatnya apa Pak? Ada beberapa anak di lingkungan ini pun sudah mulai melakukan pemalakan. Nah ini artinya pendidikan ini nggak kena 20% ini. Percuma pemerintah memberikan 20% kalau nggak mengenai sasaran. Pendidikan karakter ya. Nah artinya sekolah kita ini kalau nanti mungkin bisa diakomodir, tolong disampaikan kalau ke eksekutif, pendidikannya yang penting. Kita kan dulu, mohon maaf nih Pak ya, saya mau ulang, dulu kita ini digemakan ada revolusi mental. Mental Pak, bukan mental, mental. Tapi akhirnya memang mental beneran sekarang. Sekarang anak-anak kita ini kurang terdidik Pak. Artinya terdidik secara attitude. Habit Pak, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, ngumpul yang nggak benar apa segala macam. Nah itu cuma keprihatinan saya melihat situasi seperti ini. Kemudian ada 4 nih Pak, boleh ya? Iya. Nah yang ketiga, ini tadi yang udah diutamakan dengan Pak Nukman RW 06, masalah sampah. Sampah ini sebenarnya bermula dari rumah tangga Pak, dari kita sendiri. Apa yang kita konsumsi biasanya kita buang seperti ini Pak. Kita kan bertanggung jawab ini, apa yang kita konsumsi, kita bertanggung jawab, apa ini kita buang begitu saja. Harusnya kita bawa pulang. Kalau kita bisa makan di restoran di Jepang atau di luar negeri,
Kita makan bukannya pelayan yang melakukan pembuangan, kita sendiri yang melakukan tempat sampah dan itu dipilah. Nah ini artinya apa Pak? Habit lagi ke pendidikan. Artinya pendidikan kita juga kena nggak berhasil untuk mendidik bangsa ini ke depannya bagaimana. Kan begitu Pak ya. Artinya sampah itu dari rumah tangga harus mulai dilakukan edukasi. Nah bisa nggak Pak ada dari Bapak usahakan ke warga Taman Sentosa edukasi warga yang untuk perlahan, tapi dalam waktu 5 tahun kita targetkan berhasil sampah pengelolaan internal di Taman Sentosa tidak perlu keluar, itu bisa dijadikan bernilai. Contoh yang misalnya tadi bisa organik atau apa, itu bisa dilakukan asal dengan sungguh-sungguh. Jadi istilahnya kita tidak membanding pemerintah lagi, kita bahkan sudah bisa menggerakkan ekonomi. Kaitannya nanti apa? Ke UMKM Pak. UMKM kita bisa gerakkan lagi, apalagi ada generasi muda yang lulus SMK, SMA yang nggak sanggup untuk melakukan kuliah. Ini bisa kita kumpulkan, kita bisa gerakkan untuk melakukan UMKM tadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, cuma kita kepentok bagaimana hal itu, terus terobosannya jalur yang kita mau tembus ini kemana gitu, nggak tahu ini. Sebenarnya lingkungan ini kita bisa lakukan sebagai suatu percontohan di Indonesia, saya yakin bisa Pak. 4 RW sini saya didukung semua. Hidup. Kalau ada tahu jalannya dan ada akselerasinya yang bisa diberikan kepada kita. Mungkin itu aja Pak, nanti kalau kebanyakan lupa lagi. Ya, siap. Pak nyatet aja, cuma ingatan doang. Ya. Pak Amin juga di luar. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ini cuma rasa keprihatinan dan minta bantuan untuk jalan. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Agus, luar biasa ini. Biasa di Ya. luar. Relawan Desa Pasir Sari, tulisan bajunya aja udah mencerminkan kualitasnya. Jadi pertanyaan yang pertama, infrastruktur, saya juga sudah sampaikan tadi, prinsipnya prosesnya tetap kita ada usaha untuk bagaimana pemerintah bisa terlibat dalam proses pembangunan ini. Ya kalau masalah berhasil dan tidak mungkin mirip-mirip sama kita mengajukan permohonan kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa juga begitu ya. Selalu ada harapan, meski belum tentu itu terwujud ya, tapi tetap sebagai usaha harus berjalan. Makanya kita juga tetap meminta nanti dari Pak Taufik data-data terkait dengan jalan. Siap. Karena prosesnya kan dalam konteks pembangunan ini pengajuan melalui jalur desa, kalau nggak jalur dinas, kalau nggak Aspirasi. aspirasi. Siap. Ada tiga lagi nih. Siap. Ya, kita Siap. coba tetap Pak Siap. berusaha untuk bisa mewujudkan melalui pemerintah. Apit. Ya, Siap. yang utamanya tetap ke sana. Ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan masalah pendidikan. Ya kalau pendidikan pasti berujung pada model nasional yang kita ini kan turunan saja di tingkat kabupaten kota, provinsi itu hanya mengikuti. Pak Faisal, Ya. mungkin begini ya, konsep nasional itu ada. Ya. Mungkin dari provinsi bisa tetap mengikuti nasional tanpa meninggalkan, cuma ada sesuatu yang plusnya gitu buat. Benar. Jadi gini Pak Agus, contoh kita pernah dulu punya suatu gerakan di masyarakat yang punya sekolah Islam terpadu ya, banyak ya. Kemudian sekolah-sekolah pesantren yang muatan lokalnya kuat, sehingga anak-anak itu kualitasnya luar biasa, punya kelebihan, ada hafalannya, ada belajar agamanya, karena program-programnya tidak standar seperti sekarang. Kan sekarang ada ujian nasional ya, yang disamakan. Pasti setiap orang tua bertanya, yang ditanya meskipun dia berhasil pendidikannya dalam konteks agamanya, tapi kalau tidak lulus ujian nasional, itu kan berakibat kepada hal anak itu tidak punya prestasi, disebutnya begitu. Sehingga sekolah-sekolah yang monloknya banyak kuatan agama itu menyesuaikan diri akhirnya. Ini akibat dari para sistem nasional Pak Agus, itu yang saya maksud. Apalagi sekarang makin terlihat model itu, ya, di mana ke depan ini pendidikan agama itu lama kelamaan akan dikikis. Sekarang aja mungkin tanya di sekolah negeri berapa jam itu belajar agama, makin lama makin hilang. Seminggu itu hanya kebagian 2 jam untuk belajar agama, ya kan?
Kalau tidak ada inisiatif dari sekolah atau kepala sekolah atau yang mengutul komite, makin tidak punya pendidikan agama anak-anak itu. Nah ini mungkin yang realita yang terjadi ya. Jadi tuntutan akademik di mana lebih dilihat prestasi seseorang, begitu juga untuk penilaian di tingkat yang lebih tinggi dinilai daripada akademik yang sifatnya umum tadi Pak. Sehingga mengakibatkan konsentrasi belajar itu full untuk bagaimana bisa bagus prestasi di bidang itu. Ini yang jadi masalah. Dulu di sekolah-sekolah mahasiswa itu universitas banyak yang punya program melalui Hafiz Quran itu bisa masuk sekolah. Sekarang nggak semuanya mengadakan lagi, hanya sekolah tertentu akhirnya universitas yang negeri itu mengadakan. Itu juga penurunan dari segi penerimaan, mengakibatkan pengaruh kepada, jadi benar-benar kemampuan akademik daripada anak-anak sekarang yang diandalkan. Ini sistemnya ya Pak Agus ya, secara umum begitu, nggak bisa kita inikan karena pilihan akhirnya. Ya anak-anak biar prestasi agamanya bagus, tapi kalau mungkin nggak lulus untuk pergi akan jadi pertanyaan bagi orang tua. Sehingga konsentrasi di pesantren sekolah-sekolah Islam juga sekarang masuk untuk menyesuaikan sekolah umumnya juga diperhatikan lebih kuat. Itu contoh bagaimana sekarang pendidikan berpengaruh. Wajar akhirnya anak-anak sekolah sekarang ya banyak yang tidak punya pegangan dalam konteks belajar yang lebih baik gitu ya, karena memang sangat kurang untuk persoalan masalah agama. Padahal tadi Ustadz Atang juga menyampaikan ya bagaimana harusnya lebih didahulukan ya orang-orang dengan tadi orang-orang yang khusus belajar tentang dakwah agama yang memang keperluannya saat sekarang ini penting sekali. Nah terakhir terkait dengan masalah sampah, sebenarnya Pak Agus kalau ingin memulai sampah itu tidak menunggu lama ya. Kita sekarang di Cikarang Utara, di tempat saya juga di Cikarang Timur ada gerakan namanya Bank Sampah. Bank Sampah itu dimulai dari rumah masing-masing. Jadi satu RW atau RT itu punya pengelolaannya. Di tempat saya aja ada rumah kosong dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang dari sampah-sampah anorganik ya. Artinya yang bukan seperti makanan dan sayur-sayuran gitu ya. Itu dipilah apa nantinya, ada kertas, ada yang plastik ya. Itu dikumpulkan nanti setiap seminggu sekali. Itu ada yang mengambil dari bank sampah di tingkat yang lebih besar, di tingkat kecamatan. Sebenarnya bisa dimulai kalau kita pengen rajin ya di rumah sendiri, disiapin tuh Pak kantong-kantong dari masing-masing daerah, masing-masing rumah, dan akhirnya dibawa, ditulis tuh ya sedikit memang dapatnya satu rumah paling seminggu dapat 2.000, dapat 3.000 gitu dari hasil rumah soalnya kan rumah ada batasnya. Tapi kalau dikumpulin satu RT, satu RW lumayan banyak ya. Nah ini mungkin salah satu cara kalau mungkin memulai sebenarnya untuk usaha masalah itu mah bisa dimulai dari sekarang, karena bank sampah sudah banyak contohnya ya, bahkan mungkin ada yang kapasitasnya sudah besar sekali. Dari mulai bank sampah yang sederhana, akhirnya kita lihat ada pengusaha yang ngurusin dari bank sampah, ada ibu-ibu di Bantar Gebang itu punya usaha yang seperti ini, bikin pabrik, bikin alat untuk pengolahan sampah yang luar biasa. Itu dari mulai bank sampah seperti ini Pak, sedikit-sedikit itu lama-lama bisa dikelola menjadi besar. Jadi kalau mau lihat contohnya, kebetulan di Cikarang Utara itu sudah ada Pak Agus ya, mungkin udah pernah mendengar juga saya rasa. Jadi kalau mau dimulai bisa dimulai dari sekarang ya. Yang penting ada keinginan bersama. Biasanya yang memulainya agak sulit juga kalau mungkin tidak diinginkan secara bersama untuk bisa melaksanakan ini. Demikian mungkin dari